Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa yang mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada panjenengan semua rahmatnya, barokah, ridho dan ampunannya Bapak Ibu. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Ta'ala mudahkan saya dan panjenengan semua hadir di masjid ini Bapak Ibu. Kita meniatkan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima salat subuh kita, yang kemudian kita lanjutkan duduk bersama untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah buat akhirat dan dunia kita Bapak Ibu. Kita thalabul ilmi sampai syuruk nanti. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalasi setiap detik waktu yang kita luangkan bersama dengan pahala berlipat ganda. Dan insya Allah ini adalah amal soleh, maka kita bertawasul kepada Allah dengan amal soleh yang pagi hari ini kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dalam surga Firdaus yang paling tinggi, surganya Allah Ta'ala, tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pagi hari ini kita akan membahas tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Takdir itu kan rukun iman yang keberapa? Ke-8 apa ke-9? Dalam? Ke-6. Rukun iman ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Alhamdulillah ya, panjenengan tahu. Zaman sekarang ini banyak betul ngertos. Mas Fauzan ngertos rukun iman ya. Matur nuwun. Jazakumullah khairan. Jadi banyak siswa sekolah itu Bapak Ibu enggak ngerti rukun iman, enggak ngerti rukun Islam, ya Allah, terus gimana gitu. Nggih, itu hasil kurikulum zaman ini Bapak Ibu. Nek jenengan lak kurikulum zaman dahulu nggih. Berarti zaman dahulu masih lebih bagus, ya. Jadi yang namanya iman itu ketika Nabi SAW bersama para sahabat kemudian didatangi malaikat Jibril dalam wujud seorang laki-laki yang sifatnya itu
syadidu bayadith thiyabi, sangat putih warna apa? Kulitnya. Syadidu sawati sya'ri, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safari, tidak ada sedikit pun padanya itu bekas-bekas perjalanan. Nggih. Berarti kan ini orang dekat-dekat sini nih, tonggo dewe ini kan begitu kan? Atau paling ndak ini tonggo sing nyewa apartemen itu gitu loh. Tapi nggak ada apartemen, semuanya kepanasan, ndak ada AC. Wala ya'rifuhu minna ahad, tetapi anehnya nggak ada seorang pun dari kita yang kenal dia gitu kan. Terus bertanya tentang Islam, dijawab sama Nabi SAW. Kemudian bertanya tentang apa? Iman. Nah, Nabi SAW menjawab, al-iman, iman itu antu'mina billahi, iman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, rasul-rasul Allah. Terus apa? Wa bil yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir. Wa antu'mina bil qadar, yang keenam engkau beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Apa sih Bapak Ibu makna iman kepada takdir itu? Iman kepada takdir itu percaya, pasrah, nerimo, ikhlas bahwa ini keputusan Allah Ta'ala. Jangan mongkel, jangan marah, baik itu keputusan yang enak maupun keputusan yang tidak enak. Itu namanya iman kepada takdir. Nah, berarti kalau panjenengan Allah memutuskan seperti ini nggak terima, berarti kan sama dengan jengkel kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna iman kepada takdir Bapak Ibu. Wa antu'mina bil qadar, hendaknya engkau beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Jadi iman kepada takdir itu semua yang terjadi di muka bumi ini adalah keputusan dan ketetapan Allah Ta'ala. Kita sebagai hamba yang diciptakan tidak berhak untuk kemudian marah dan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, yang kita ucapkan apa? Qadarullahi wa ma syaa fa'ala, atau qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini adalah takdir Allah, dan apapun yang dikehendaki Allah Ta'ala pasti terlaksana. Pak Dadang kemana? Kok nggak kelihatan? Oh, izin. Ada ketua kelasnya nih. Bisa diizini. Iya, semoga panjenengan sehat selalu semuanya, diberkahi Allah Ta'ala semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi iman kepada takdir itu berkaitan khusus dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Rububiyah itu perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah menetapkan. Ya, intinya rububiyah itu pada 3 perkara. Pertama adalah al-mulk, Allah memiliki, menguasai. Yang kedua adalah at-tadbir, Allah mengatur semuanya. Yang ketiga, Allah itu menciptakan dan memerintah. 3 ini poinnya pada tauhid rububiyah. Ya, intinya semua perbuatan Allah Ta'ala itu adalah rububiyah. Dan ini harus kita yakini bahwa satu-satunya yang melakukan semua itu hanyalah Allah. Gak ada selain Allah yang menciptakan langit bumi. Gak ada selain Allah yang memberi rezeki kita. Gak ada selain Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, nanti tuntutan daripada tauhid rububiyah ini, jika kita meyakini bahwa hanya Allah yang melakukan semua itu, berarti dialah Rabb yang hakiki. Sehingga ibadah kita itu Bapak Ibu harus satu-satunya hanya untuk Allah. Karena Allah lah Tuhan satu-satunya. Nah, buktinya apa kalau Allah Tuhan satu-satunya? Ya buktinya hanya Allah yang menciptakan langit bumi. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah yang mengatur jagat raya ini. Begitu Bapak Ibu.
Dan tauhid rububiyah ini juga memiliki sedikit kaitan dengan tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat itu adalah Allah itu Bapak Ibu memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Jadi semua nama dan sifat Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang dijelaskan dalam hadis Nabi, ini wajib kita tetapkan bahwa Allah memiliki nama-nama itu, Allah memiliki sifat-sifat itu. Caranya tanpa menyerupakan dengan nama dan sifat siapa? Makhluk. Ya, tanpa menyerupakan. Jadi kita menetapkan, tapi jangan diserupakan. Lo apa dalilnya Ustadz kalau nggak boleh diserupakan? Jangan lo apal dalilnya. Apa itu? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan siapapun. Wa as-sami'ul basir. Tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Berarti Allah itu memiliki sifat banyak, Pak. Memiliki wajah, memiliki tangan, Allah tertawa, Allah marah, Allah melihat mboten? Allah mendengar mboten? Nah, berarti Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran. Tapi jenengan nggak boleh bertanya seperti apa ya pendengaran Allah ya, nggak boleh, Pak. Karena nggak ada penjelasan. Nabi juga nggak menjelaskan, Nabi juga nggak tahu. Sementara Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak serupa Allah itu dengan siapapun. Ya, kita melanjutkan tentang bab takdir ini. Jadi orang-orang Bapak Ibu dalam masalah takdir itu terbagi menjadi 3. Kelompok pertama itu namanya kaum Jabariyah. Jabariyah. Jabariyah itu bagaimana? Jadi mereka itu menetapkan takdir tetapi kebablasan. Sehingga mereka mengatakan semua ketetapan dari Allah Ta'ala kita tidak punya kehendak. Kita nggak punya kehendak, kita nggak punya pilihan, kita dipaksa sama Allah Ta'ala. Makanya ketika naik motor, naik mobil, ada stiker di mobil itu, saya hanya mung wayangmu wahai Gusti gitu. Wayangmu. Ini seakan-akan benar tapi salah Bapak Ibu. Wayang itu kan uruk dalang kan ya? Halo. Wayang itu uruk dalang. Mau menang mau kalah ya uruk dalang. Nah, panjenengan seperti itu ta? Panjenengan kesini dipaksa apa pilihan sendiri? Halo. Dipaksa apa pilihan sendiri? Bingung. Pilihan sendiri. Makanya Bapak Ibu ibadah kalau dipaksa itu kan nggak ada pahala, nggak ada dosanya kan? Halo. Jadi ibadah itu mendapat pahala ketika panjenengan melakukannya atas inisiatif sendiri, ikhlas untuk Allah. Kalau jenengan dipaksa, ayo lakon kalau tak tembak won, dilakoni tapi kepaksa, dapat pahala mboten. Demikian pula kalau orang dipaksa berbuat dosa, Pak, dipaksa, nek gak ngono kon tak gorok misalnya, dia melakukan, akhirnya kan tidak berdosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah itu memaafkan bagi hambaku al khata' yang salah, wan nisyan yang lupa, wa mastukrihu alaihi dan apa-apa yang mereka dipaksa. Jadi kalau orang itu dipaksa, Pak, dipaksa berbuat amal soleh nggak ada pahalanya, dipaksa berbuat dosa juga nggak ada dosanya. Misalnya panjenengan yang katanya di Cina Uighur, nggak tahu bener apa enggak, ada orang puasa itu nggak boleh puasa, dipaksa minum Bapak Ibu. Kalau misalnya dipaksa minum beneran, jenengan nggak mau, masih sak galon lo nggak batal. Karena apa? Karena tidak ada niatan, dipaksa Pak, dijujuli gitu kan. Nah, berarti Jabariyah tidak benar. Kita punya kehendak kok, kita punya pilihan. Makanya dari apa? Dari keyakinan seperti ini akhirnya timbul pernyataan dosa, Pak, pernyataan bodoh gitu. Ada orang mengatakan, "Lah ya, Allah itu kan menciptakan orang kafir kan kafir, kehendak Allah. Lah kok kemudian dimasukkan dalam neraka?" Ya kan?
Seakan-akan Allah Ta'ala zalim, padahal itu karena dari keburukan keyakinannya tadi. Jadi dia berkeyakinan Jabariyah Bapak Ibu, yaitu kita dipaksa, semua tergantung kepada Allah Ta'ala. Kita itu tidak ada campur tangan sedikit pun, tidak punya pilihan, tidak punya kehendak. Ini masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Masuk ada jenengan misalnya lapar, jenengan nek lapar apa yang jenengan lakukan Bapak Ibu? Makan kan? Mbok iku goreng sego, mbok nang warteg, mbok kemana? Masa mbok ngomong, wis gak usah mangan wis, nek takdir wareg lak wareg dhewe, masa begitu? Halo? Ndak mungkin kan? Jadi secara akal pun itu ndak bener Pak, gitu loh. Jenengan pengen punya anak misalnya, pengen punya anak tapi gak nikah, atau nikah tapi bojone wadon Kalimantan kono gitu, gak tau diparani. Anake sapa? Anake tonggoe. Ya. Masa orang itu kemudian pengen anak, pengen apa, ndak ada usaha kan begitu Bapak Ibu. Pengen kenyang ya ada usaha. Nah ini orang Jabariyah seperti itu ada. Jadi mereka mengatakan kita semua itu adalah apa? Wayangnya Allah Ta'ala, kita nggak punya kehendak. Makanya dari keyakinan ini muncul pernyataan, yus nggak usah banyak-banyak beramal soleh. Nek takdire nang swarga lak masuk swarga masih gak tahu sholat. Nek takdire nang neraka masih sholat lak percuma, kan begitu Pak. Tapi jenengan nggak ada mikir ke sana nih. Halo. Iya, insyaallah nggak ada lah. Ini baru mendengarnya paling saiki ya kan. Kelompok kedua kebalikannya Bapak Ibu. Kelompok kedua itu kalau yang pertama tadi kebablasan, yang kedua ini mengatakan bahwa Allah itulah yang nggak punya kehendak. Justru semua itu berdasarkan kita. Jadi apapun yang terjadi ini berdasarkan kita, Allah tidak tahu menau. Allah itu baru tahu setelah kejadian. Nah ini ada kelompok seperti itu Pak. Oke. Nah dari ini ada orang itu mengatakan bahwa nggak ada, rukun iman cuma 5 gitu kan. Takdir itu nggak ada gitu. Nah hukumnya gimana? Ya sama-sama nggak benernya. Ya sama-sama nggak benernya. Ya secara akal aja Bapak Ibu pernah kan panjenengan merencanakan besok aku habis subuh akan cepat-cepat berangkat, siap-siap langsung nang bandara jam 7 pesawat berangkat. Nah, berarti jam 6 minimal sudah harus di bandara kan begitu. Sering tidak kita merencanakan yang seperti itu Bapak Ibu? Tiba subuh kecetit, nggak iso tangi, ada tidak seperti itu? Nah, kayak begitu itu kendak sapa coba? Kendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ada yang ngatur, ada yang ngatur. Nah, nah kenapa kok sampai ada dua kelompok tadi Bapak Ibu? Ya karena mereka memahami dalil itu sebagian, tidak semuanya. Ya, memahami dalil itu sebagian, tidak semuanya. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah itu dua dalil yang ada ini digabung-gabungkan Pak. Jadi takdir itu adalah ketetapan Allah Ta'ala. Allah sudah mencatatnya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebelum menciptakan langit dan bumi. Tapi Allah juga memberi kita kehendak. Allah memberi kita akal, gitu loh. Allah memberi kita akal sehingga kita itu bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketika orang tidak punya akal, apa hukumnya orang gila? Kan kata Nabi, rufi al qalamu an salasa, pena hisab itu diangkat dari 3 kan, termasuk diantaranya dari orang gila sampai dia sadar, gitu loh. Dari anak kecil sampai balik, dari orang tidur sampai bangun, kan begitu Bapak Ibu. Ya, jadi kita ini punya kehendak, kita punya pilihan. Makanya sekali lagi saya katakan, amal yang mendapatkan pahala itu kalau yang kita lakukan atas kehendak sendiri, pilihan sendiri, nggak dipaksa orang lain. Seperti itu pula dengan dosa. Dosa itu hanya dicatat sebagai dosa kalau orang melakukannya atas perbuatan, atas kehendaknya sendiri. Kalau dipaksa enggak ada, gitu.
Nggih. Kemudian kelompok yang ketiga adalah ahlu sunnah wal jamaah. Tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Takdir ini mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan takdir itu ada 4 Bapak Ibu. Ada yang tahu? Halo? Tingkatan pertama ilmu. Jadi ilmu, kemudian kehendak, ya yang kedua. Yang ketiga itu adalah apa yang ketiga? Yang ketiga itu menciptakan. Maaf, yang ketiga itu menulis. Yang keempat itu menciptakan. Ya, jadi pertama ilmu, kedua menulis, ketiga kehendak, yang keempat menciptakan. Nah, ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Maksudnya untuk pertama ilmu ya. Jadi untuk ilmu ini mulai zaman 0 sampai kiamat, apapun yang terjadi di alam semesta ini, baik atau buruk, semuanya terjadi berdasarkan ilmu Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu tahu Pak. Jangan dikira Allah Ta'ala tidak tahu. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini, mulai zaman 0 sampai kiamat, baik atau buruk, itu semuanya terjadi berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Dalilnya apa? Allah mengatakan dalam surat Al-An'am 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah Ta'ala itu memiliki kunci-kunci perkara gaib, ya, tidak mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang di lautan, apa yang di daratan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur jatuh kecuali Allah itu tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis. Tidak pula ada biji Pak dalam kegelapan bumi, ada sesuatu yang basah, kering, ya, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya itu sudah dicatat dalam kitab yang nyata. Kitab apa? Lauh Mahfuz. Jadi semuanya itu ada catatannya. Tidak ada yang kebetulan Pak. Tidak ada yang kebetulan. Semua Allah Ta'ala tahu, okay? Dalil yang lainnya itu surat Al-Hajj 70, Allah mengatakan alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Tidak tahukah kamu bahwa Allah itu mengetahui apapun di langit dan di bumi. Jadi Allah tahu segalanya Pak. Yang kedua kitabah. Kitabah itu apa? Menulis, ya. Nah tadi ayatnya tadi itu fi kitabim mubin. Jadi ilmu Allah Ta'ala ini ditulis, dicatat dalam kitab yang namanya Lauh Mahfuz. Makanya makhluk yang diciptakan pertama kali Allah Ta'ala setelah menciptakan arsy adalah pelem, ya, pelem gitu, pena, al-qalam. Ya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qalam Bapak Ibu. Jadi qalam ini disuruh nulis. Makanya takdir itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ada. Termasuk hari ini Pak, tanggal ini, jam ini, yang hadir siapa saja itu sudah ada catatannya, bukan kebetulan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan.
Berarti untuk tulisan ini apapun yang terjadi mulai zaman nol sampai kiamat di alam semesta ini semuanya terjadi, Pak, baik atau buruk karena Allah mencatatnya. Nggih. Kalau ndak ada catatannya ndak bakalan terjadi. Bahkan Bapak Ibu, satu tetesan air yang menetes air hujan itu loh, teltek itu loh, besar atau kecil ya, teltek kan kecil. Itu Allah Ta'ala nugaskan malaikat untuk turun di mana. Jadi sudah ada catatannya sampai sedetail itu, Masya Allah. Ya. Ini tulisan. Yang kedua adalah al-masyiah. Masyiah itu kehendak. Ya. Jadi maknanya sama. Apapun yang terjadi mulai zaman nol sampai kiamat, ya, di alam semesta ini baik atau buruk itu terjadi karena Allah Ta'ala menghendakinya. Kalau Allah Ta'ala nggak menghendaki, tidak bakalan terjadi. Dalilnya apa? Surat Yasin 82. Innama amruhu apa? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Ta'ala, idza arada syai'an, arada itu berkehendak. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah mengucapkan kun, jadilah, fayakun, maka dia langsung jadi. Allah mengatakan dalam ayat lain Al-An'am 112, walau syaa rabbuka, kalau Rabbmu menghendaki, ma fa'aluhu, mereka tidak bakalan mengerjakan itu. Berarti orang mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Cuma kalau jenengan mengerjakan itu kebaikan, dapat pahala. Ini enggak mengerjakan maka tidak dapat pahala, kan begitu. Yang keempat itu menciptakan, Bapak Ibu. Berarti apapun yang terjadi di dunia ini mulai zaman nol sampai kiamat, ya, di alam semesta ini baik atau buruk itu semua terjadi karena Allah yang menciptakannya. Loh iya tahu Ustaz? Iya, dalilnya apa? Az-Zumar 62 Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi sampai pekerjaan kita itu adalah Allah yang menciptakan. Ini tentang 4 tingkatan takdir, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke hadisnya. Wa qala Ibnu Umar Ibnu Umar berkata, walladzi nafsu ibni Umar biyadihi, demi Rob yang jiwa Ibnu Umar itu dalam tangannya. Berarti Allah punya tangan dan semua nyawa kita, jiwa kita dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Lau kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban, sekiranya seseorang dari mereka itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, summa anfaqahu fi sabilillah, kemudian dia menginfakkannya di jalan Allah, ma qabilahu Allahu min, niscaya Allah tidak akan menerimanya, ya, tidak akan menerima emas sebesar gunung Uhud tadi, hatta yu'mina bil qadar, hingga dia beriman kepada takdir. Berarti orang yang enggak beriman kepada takdir itu bisa kepada kufur, Bapak Ibu. Karena orang kafir itu Allah menerima amalnya enggak? Halo? Ada orang kafir, dia bersedekah banyak, diterima enggak sama Allah Ta'ala, Bapak Ibu? Halo? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Enggak apa ya? Ada jenengan mengatakan, embo Ustaz ya, kok bingung aku. Berarti jenengan wong kafir podo agamane podo bener berarti ya. Wa Allah Ta'ala mengatakan inna dina indallahil Islam, ya kan?
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari agama selain Islam, falai yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kok berun apa? Nggih, rugi. Jadi orang kafir itu enggak diterima amalnya, Pak. Kalau diterima lah mlebu swarga kabeh. Halo. Ya. Jadi ini ada mengatakan orang yang tidak beriman kepada takdir. Jadi yang namanya rukun iman itu wajib diimani semua. Jika satu saja tidak diimani, maka kafir kepada semuanya. Makanya kata Abdullah bin Umar, Allah nggak akan menerima amalnya meskipun diinfakkan emas sebesar gunung Uhud, diinfakkan fisabilillah, nggak akan diterima oleh Allah Ta'ala sampai beriman kepada takdir. Kemudian Abdullah bin Umar berdalil dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al imanu iman antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa tu'mina bil qadar, dan engkau beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Takdir ini Bapak Ibu sebetulnya rahasia Allah Ta'ala nih. Tidak ada yang ngerti tentang takdir ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa dibahas, Ustaz? Jadi para ulama itu nggak pernah bahas Pak takdir itu. Baru mulai bahas itu ketika muncul kelompok-kelompok yang mereka mengingkari takdir. Jadi ketika muncul kelompok Qadariyah yang mengatakan nggak ada takdir, lawannya Jabariyah mengatakan takdir ada tapi kebablasan. Baru setelah itu mereka menjelaskan takdir itu ya opo biar orang tidak tersesat gitu loh. Nggih. Begitu. Jadi tadi itu untuk Jabariyah, paham nggih Jabariyah nggih? Ada orang itu Qadariyah, Pak. Jadi ada cerita begini. Ada naik kapal itu orang Qadariyah dengan orang Jabariyah. Qadariyah itu yang mengatakan takdir tidak ada. Semuanya tergantung kepada kehendak kita. Nah, buruknya orang Qadariyah itu nanti jenengan fahami dari cerita ini Pak, gimana buruknya. Jadi naik kapal bareng-bareng, ada orang Qadariyah, Muslim tapi Qadariyah, sama orang Majusi. Majusi berarti agamanya apa? Menyembah api. Nah, si Qadariyah ini bilang, aslim, masuk Islamlah. Ya, apa jawaban si Majusi? Si Majusi mengatakan tidak, sampai Allah berkehendak. Itu kata si Majusi. Apa jawaban Qadariyah? Allah berkehendak, setan tidak berkehendak. Siapa nama si Majusi? Dia aku mbek setan naik. Nah, di sini berarti kalau si Majusi tetap kafir ya, tidak mau masuk Islam, sing menang sapa? Halo. Iki bingung tanya apa sih, tak gorong sarapan. Ya sing menang itu setan gitu loh. Ya, yang menang itu setan. Karena orang Qadariyah berkeyakinan Allah itu menghendaki yang baik tok gitu kan, tidak menghendaki keburukan. Tetapi kalau keburukan tetap terjadi, berarti yang menang siapa? Setan gitu loh Bapak Ibu. Nah, makanya termasuk suatu kesalahan itu yang kalau tadi Jabariyah saya sudah menjelaskan. Kesalahan Qadariyah itu dia mengatakan ini nggak boleh terjadi tapi tetap terjadi. Ya kita itu Bapak Ibu ada di grup WhatsApp sama-sama dosen. Ada mahasiswa itu, Pak dosen mohon maaf, saya datang terlambat ini, ban gembos soalnya jeblos. Ban motor saya itu jeblos, meledos, sehingga lama nggak bisa datang tepat waktu. Ada dosen yang komen, ya udah ndak apa-apa tapi yakinlah bahwa Allah itu ndak menghendaki ban meledos. Allah nggak menghendaki ada meledos tekan dibisan.
Cuma saya pasok bantan nangkono rek sawangane rek kan gitu kan ya. Tapi sekarang loh Bapak Ibu jenengan coba pikirkan, Allah enggak menghendaki meledos. Terus sapa sing gawe bane meledos? Halo. Halo. Ini nadika bisa orang-orang ini kacamata baca, ini buat ngeliatin enggak ketok, Pak. Gimana? Jelas napa mboten? Bebas wae sarapan nangan. Ya, jadi orang Qadariyah itu begitu. Allah enggak menghendaki kecuali yang baik-baik, tapi kok keburukan tetap terjadi sehingga sing menang itu setannya, Pak. Sing menang itu setannya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah bagaimana? Kebaikan dan keburukan datangnya dari Allah. Loh Ustaz, zina kan buruk, iya. Berarti Allah Ta'ala menghendaki zina, iya. Apa bean kabeh ayo? Ya apa ndak? Bingung nggih. Ya wis gak diterusno nek ngono. Ngebejai ae. Bismillah. Masa Ustadz Allah itu kok menghendaki yang buruk-buruk? Ya iya. Buktinya iya kan? Allah menciptakan yang buruk-buruk kan? Iblis apa sing gawe coba? Tikus apa sing gawe tikus? Nyamuk, kecoa, coro. Siapa yang bikin? Tikus itu bagus apa enggak? Enggak bagus. Nyamuk bagus apa enggak? Enggak bagus. Sepakat enggak bagus. Tapi Allah menciptakan nyamuk Bapak Ibu itu karena lebih bagus ada nyamuk. Ya apa enggak? Halo? Coba kono nyamuk, tutup kabeh itu pabrik vape, Baygon 3 roda hit. Itu orang itu Pak bisa beli mobil, beli rumah gara-gara nyamuk itu. Ya apa enggak? Halo? Iblis. Coba enggak ada iblis. Ya percuma ada surga neraka. Ya apa enggak? Enggak ada iblis kono jenengan enggak bisa mengetahui sisi lawan daripada iblis yaitu malaikat. Iya kan? Jadi takdir itu Bapak Ibu ada takdir syar'i, ada takdir kauni. Takdir syar'i itu yang disyariatkan Allah Ta'ala. Allah senang itu terjadi Pak, tapi belum tentu terjadi. Itu takdir syar'i. Allah senang semua hambanya bertauhid, semua hambanya muslim. Tapi faktanya apa? Malah banyak yang kafir, banyak yang musyrik. Allah senang semua hambanya sholat, ya kan? Buktinya aku Islam gak sholat wakeh, ya kan? Allah senang semua hambanya puasa Ramadan. Sing aku muslim lho wakeh sing puasa Ramadan itu gak poso, ya? Yang pas bulan Ramadan gak poso, ya apa enggak Bapak Ibu? Halo? Ya. Itu takdir syar'i. Takdir kauni itu Allah tidak suka Pak, tapi pasti terjadi. Allah tidak suka tapi pasti terjadi. Loh Ustaz, sing bikin takdir lah Allah sih. Lah masa Allah itu menghendaki menciptakan sesuatu yang Allah tidak sukai? Iya jawabannya. Ya kayak tadi itu kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Karena Allah menghendaki sesuatu yang lainnya Bapak Ibu gitu. Ya gampangannya naudzubillah ada orang sakit diabetes. Dokter bilang, Pak ini jempol lebihan harus dipotong. Kalau tidak dipotong ini menjalar kok sampai dengkul-dengkul dipotong pisan. Kira-kira orang itu ngomong apa? Wis betul saya dipotong dok, tidak apa-apa tak mati ya pisan gitu ah. Halo? Atau dia milih motong Pak? Halo? Jawab aja repot ya sih. Bisa jawab apa enggak? Jenengan milih motong apa milih tak mati wae? Kalau orang kabeh wong ya mati gitu atau gimana? Milih? Nah, jenengan milih motong lah pokok milih motong. Jenengan gak seneng motong sikil, ya apa enggak? Tapi kenapa dilakukan? Karena menghendaki sesuatu yang lain lebih baik. Itulah kenapa Allah menciptakan iblis, menciptakan nyamuk. Makanya Allah mengatakan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti nyamuk, bahkan yang lebih kecil daripadanya nyamuk. Jadi apapun yang
dilakukan Allah Ta'ala Bapak itu nggak ada yang buruk, semuanya baik, semuanya baik. Ya mungkin pas kita merasakannya aja tidak baik waktu itu gitu loh, tapi kalau kita melihat hasilnya pasti semuanya baik. Kayaknya saya sudah pernah menyampaikan ceritanya juga, belum ya? Golak lo sampun lah ngono. Dereng Pak Bonang. Dereng napa sampun? Ini berkaitan dengan takdir, Pak. Makanya kita itu pokoknya apapun yang dikehendaki Allah Ta'ala, baik atau buruk, pasti itulah yang paling baik. Ya masalahnya kita itu kan di takdir baik kan pasti nerima, seneng kan. Takdir buruk itu yang banyak orang nggak bisa nerima, Pak. Tapi ketika takdir itu buruk, yakinlah bahwa itu yang paling baik. Nggih. Meskipun mungkin waktu kejadiannya itu kita rasanya tidak enak, tapi yakinlah bahwa itu yang paling baik. Contoh pertama, Bapak Ibu, sudah habis waktunya kok. Itu di daerah Hira. Hira itu satu kota di Irak. Ada seorang raja dengan wazir. Sudah pernah kan? Ada seorang raja dengan wazir, Pak. Di mana ada raja, di situ ada wazir. Jadi mereka itu kemana-mana itu runcang-runcung berdua, akrab banget gitu loh. Dan wazir ini terkenal orang soleh, Pak. Terkenal orang soleh. Suatu ketika raja ini terkena musibah. Jempolannya ini nggak tahu mau kegenjot lemari, mau apa gitu sehingga aboh dan harus diamputasi. Wazir ketika mendengar itu bilang khairan insya Allah. Nah ini kan wazir kan. Jadi meskipun sakit jempolan, meskipun jempolan hilang, tapi dia beriman kepada takdir ini tidak enak, tapi pasti itu yang paling baik. Makanya dia mengucapkan khairan insya Allah. Raja, karena dia raja dan gak begitu ngerti agama, mendengar ucapan wazir tadi khairan insya Allah marah, Pak. Ya mungkin dia merasa ki cenut-cenutnya gurung hilang kok khairan apa nih gitu kan. Marah, wazir pun dimasukkan dalam penjara. Dimasukkan dalam penjara itu wazir bilang khairan insya Allah. Padahal masuk penjara. Ya penjara itu beda dengan penjara Gayus loh, Pak. Gimana kabar Gayus dulu itu? Halo? Ada yang selfie dengan dia atau gimana? Gimana Pak Bonang? B ada yang nge-WA ngono, "Yus piye kabarmu, Yus?" Iya. Jadi wazir dimasukkan dalam penjara. Udah wazir di penjara ini. Tidak lama setelah itu raja keluar berburu, Pak, bersama para pengawalnya. Subhanallah, Allah mentakdirkan raja ini berpisah dengan pengawalnya, Pak, tersesat. Ketika dia tersesat di hutan, akhirnya ditangkap ya. Ditangkap sama orang-orang hutan. Ya orang-orang yang tinggal di hutan yang waktu itu mencari sesajen untuk berhalanya. Ditangkap sudah. Ketika hari H mau dipersembahkan untuk berhala, diperiksa mulai rambut sampai kakinya. Loh, gono jempolan nih. Nggak boleh ini dipersembahkan buat berhala ini. Ya saya nggak mengatakan Tuhan, berhala nggak Tuhan, no. Nggak boleh dipersembahkan untuk berhala ini gitu. Yang dipersembahkan buat berhala harus yang nggak ada cacatnya. Akhirnya dilepaskan, Pak. Di sini baru tahu raja itu, ya Allah bener wazir ini khair, alhamdulillah gitu. Ndak khairun gak balik aku. Ono jempolan wis gak balik selamanya gitu kan. Akhirnya dia pulang ke istana. Pertama kali yang ditemui si wazir, Bapak Ibu. Langsung dirangkul itu si wazir, "Ya Allah Zir, bener peno iki wis pokoke. Khairon ngono. Gak khairon gak balik belas aku selamanya ini."
Cuma dalam hati saya itu ada sesuatu masih mengganjal. Saya masih bertakon-takon gitu. Nopo? Kata si raja, sampean itu ketika masuk di penjara, ya ketika di penjara itu saya mendapat laporan mengucapkan khairon insyaallah. Apa khairnya? No penjara, lembab, pengap, jauh dari anak istri, tidur seadanya, kamar kecil ndak enak. Kata wazir apa ya? Jelas khair. Kalau saya nggak di penjara, pasti saya ikut sampean. Sementara saya yang tidak ada cacat. Nah itu loh Bapak Ibu. Bener boten? Ya bener loh kejadian no. Cuma masalahnya kita ini Bapak Ibu itu kan baru tahu pas kejadian. Ada makanya ada wanita itu Pak ditinggal mati bojone marah-marah, nampar pipi, mengurai baju, nyobek baju, batingi piring, nggak karu-karuan. Padahal justru mungkin dengan kematian suami jauh lebih baik ya kan? Iya nggih. Berarti ibu pengen suaminya mati semua gitu ya. Ummu Salamah Bapak Ibu. Ummu Salamah ini seorang sahabat Nabi ya, dia itu istri Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia. Ya, Abu Salamah meninggal dunia. Siapa di antara wanita yang senang ditinggal mati bojone ya kan? Ini kata ibu senang saya tidak tahu. Nah, kemudian dia kan pernah mendengar hadis Nabi. Nabi itu mengatakan barang siapa tertimpa musibah, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi siapapun yang terkena musibah kemudian mengucapkan doa ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mendapat pahala dan diganti musibahnya dengan yang lebih baik. Ummu Salamah ini ditinggal mati Abu Salamah Bapak Ibu, dia itu ya pasrah takdir Allah Ta'ala. Dia nggak marah, nggak apa, ini takdir Allah ini yang paling baik gitu. Terus dia mengucapkan doa tadi. Nah sambil mengucapkan doa itu dia masih bertanya-tanya siapa yang lebih bagus daripada Abu Salamah. Karena Abu Salamah itu sahabat yang masuk Islam pertama kali ya. Ikut hijrah 2 kali ke Habasyah, ke Madinah. Ini keutamaan besar loh. Gak ada yang ya kalau sahabat setelah itu ya jelas kalah level dengan Abu Salamah. Dia bertanya-tanya siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Akhirnya apa? Dia di mana? Dia itu dilamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sama-sama baik Bapak Ibu. Mending mana menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak menjadi istri Nabi? Ya tentu lebih bagus jadi istri Nabi. Bayangkan kalau Abu Salamah tidak meninggal, Ummu Salamah ini bisa dinikahi Nabi tidak bakalan bisa. Gitu loh. Jadi dari sini kita tahu bahwa apapun yang terjadi itulah yang paling baik. Ya cuma kita kan suudzon aja kepada Allah Ta'ala. Kita nggak pernah husnudzon gitu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit gini. Padahal itulah yang paling baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo Pak silakan. Nggih. Sama-sama.
Nggih, terima kasih. Iya. Tadi nggak ada mikrofonnya Pak Ponang, sehingga saya ngulang lagi ini. Jadi beliau bertanya begini, kadang-kadang dipaksa itu baik, ya. Padahal tadi kan penjelasannya kalau Jabariyah itu berkeyakinan kita dipaksa Pak, tetapi mengatakan kita tidak ada kehendak. Nah itu, ya, dipaksa tapi kita tidak ada kehendak. Benar, saya juga mengatakan bahwa orang kalau ibadahnya dipaksa nggak ada pahala, kalau dosanya dipaksa dia juga tidak ada dosa. Nah, sementara kadang-kadang kita tuh perlu memaksa diri. Nah, memang awal-awal untuk mendidik biar baik itu memang perlu dipaksa. Nah, bukan dipaksa itu yang saya maksudkan. Bukan dipaksa itu yang kita bahas, yang berkaitan dengan Jabariyah maupun Qadariyah. Anak kecil Pak, kan tidak ngerti. Nah, makanya anak kecil itu tergantung kepada orang tuanya. Dididik harus dipaksa, harus begini gitu. Awal-awal. Makanya disebutkan dalam hadis itu ada orang-orang yang mereka itu masuk surga dengan dirantai. Paham maksudnya? Maksudnya itu awal-awal mereka tidak mau diperangi, didatangkan, ditawan dalam kondisi dirantai, kemudian jadi masuk Islam, habis itu bagus Islamnya. Nah, jadi yang jenengan maksudkan dipaksa itu adalah ketika awal-awal sebagai bentuk pembelajaran, itu tidak menjadi masalah. Memang kita harus memaksa diri kita. Kita memaksa ketika kedinginan pakai berangkat masjid, memang dipaksa. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Lama tenang. Halo, jelas Pak Anggi? Pak, halo. Gimana? Kalau dia itu tidak dipaksa sendiri, maka tidak mungkin dia itu akan bisa melaksanakan ibadah. Jadi ibadahnya itu karena harus dipaksa. Nggih. Loh ya, itu bukan pembahasan kita. Maksudnya bukan paksaan itu yang kita bahas pada Jabariyah itu bukan, enggak. Kalau memang ini kita diperintahkan untuk memaksa memang. Nah, itu bagian daripada kita disuruh balapan ketika ibadah, disuruh disi-disian, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan surga itu hendaknya orang yang bersaing itu berkompetisi, kan begitu. Nah, kompetisi ini berarti maksa harus disiar pertama kali kan. Nah, jadi kalau memaksa yang untuk seperti itu ini memang bukan pembahasan kita, itu adalah pemaksaan yang memang kita diperintah untuk itu. Memang diri kita wajib dipaksa, maksudnya setan itu jangan diikuti gitu loh Pak. Jelas ya? Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih. Monggo yang lain Bapak Ibu. Monggo silakan nggih. Oke, jadi keyakinan Jabariyah, Qadariyah ini banyak berkembang di mana dan mulai kapan? ini pada diri masing-masing kalau nggak belajar. Itu makanya dijelaskan seperti itu tuh biar tahu, biar kita nggak sampai ke sana. Nah, ini mulai ada itu pada awal zaman tabi'in. Berarti kalau abad kedua Hijriah itu baru mulai munculnya. Pertama kali yang mempunyai pemikiran seperti ini itu namanya Ma'bad al-Juhani. Dia itu orang yang mengatakan bahwa takdir itu tidak ada, semuanya terjadi berdasarkan keinginan kita gitu. Nah, ini perlu dijelaskan karena mungkin selama ini kita nggak paham. Bisa-bisa kita itu nggak kalau nggak Jabariyah maka Qadariyah dalam kehidupan gitu loh, dalam kehidupan kita. Jadi ini bukan banyak berkembang di mana. Tapi secara umum kalau orang itu Mu'tazilah, Mu'tazilah itu kan liberal ya. Itu dia pemikirannya Qadariyah. Ya, pemikirannya
Qadariyah. Jadi apapun tuh pakai akal, pakai logika, nggak pakai Quran, nggak pakai hadis. Bahkan kalau Quran hadis itu misalnya nggak sesuai dengan akal mereka, ditolak gitu loh. Insyaallah begitu. Wallahu taala a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Ini saya bacakan hadis berikutnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu annahu qala libnihi, dia berkata kepada putranya. Ubadah bin Samit itu sahabat Nabi Bapak Ibu. Dan dia ini berpesan kepada anaknya. Makanya anak kita itu maksudnya nasihatono sebagaimana Ubadah bin Samit menasihati putranya. Ya bunayya, he anakku, innaka lan tajida ta'mal iman, kamu tidak akan merasakan manisnya iman, ya, hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, hingga engkau mengetahui bahwa apapun yang menimpamu itu bukan kebetulan. Maksudnya apapun yang menimpamu itu adalah takdir. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apapun yang tidak menimpamu itu memang tidak ada catatan takdirnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahul qalam, yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala adalah al-qalam setelah arsy Bapak Ibu. Faqala lahuktub, kemudian Allah berfirman kepada qalam, tulislah. Faqala, qalam itu berkata, Rabbi wa madza aktub, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala, Allah menjawab, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah, tulislah takdir segala sesuatu hingga datang kiamat. Loh Ustaz, qalam itu kan pena, lah kok bisa ngomong? Nggih, halo. Ini kan hadisnya sahih, perkara gaib ya wajib kita imani Bapak Ibu. Ya, wajib kita imani. Ya memang buktinya ngomong gitu loh. Cuma ngomongnya bagaimana ya wallahu a'lam ya. Kemudian Ubadah bin Samit berkata, ya bunayya, wahai putraku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni, barang siapa meninggal tidak di atas ini maka dia bukan dari golonganku, begitu. Nah, pelajarannya apa Bapak Ibu? Ya, pelajarannya itu anak itu sering diajak dialog, diajak ngomong, dituturi, dinasihati. Satu. Yang kedua, ketika ayah menasihati anak, datangkan dalil. Tadi Ubadah bin Samit kan mengatakan ini. Kenapa? Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini itu, kan begitu Bapak Ibu. Nggih. Jadi ini pelajaran dari hadis tadi. Ya insyaallah demikian, wallahu taala a'lam. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.